Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Nela Widya Astuti, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Perkenalkan, saya Nabila Damayani yang sekarang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Bersama dengan teman-teman saya, ada Amanda Tri Rizky Suhadi, ada Novi Nur Hayati, Putri Yonalda, dan Shanalta Almazahra. Di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok yang ada di komunitas Lebah Cerdas Indonesia. Pembahasan kami yang akan datang meliputi profil Lebah Cerdas Indonesia dan juga kegiatan komunikasi yang terdapat pada komunitas tersebut. Yang pertama ada profil Lebah Cerdas Indonesia yang akan dijelaskan oleh Amanda Tri Rizky Suhadi. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, bagian pertama adalah profil dari komunitas Lebah Cerdas Indonesia. Bagian sejarah, sejarah komunitas ini dimulai pada saat berdirinya pada bulan Oktober tahun 2020. Pada awalnya komunitas ini bernama Sarang Tumpah Scholarship yang memiliki kepanjangan satu orang satu sampah. Yang fokus utama permasalahannya ada di bidang lingkungan dan pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu ada beberapa perubahan di internal komunitas, terutama perubahan ketua umum, maka dideklarasikan nama komunitas itu berubah menjadi Lebah Cerdas Indonesia atau Lentera Bangkitkan Harapan, Ciptakan Generasi Berkualitas. Yang fokus utama permasalahannya juga bertambah dengan adanya ekonomi kreatif, pariwisata, dan sosial. Selanjutnya, ada latar belakang dari komunitas Lebah Cerdas Indonesia. Komunitas ini dilatar belakangi oleh adanya kesadaran bahwa peran pemuda sangat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 dengan berbagai kegiatan sosial. Dan juga adanya nilai-nilai kebersamaan untuk menuangkan ide atau pemikiran, tapi melalui dibentuknya sebuah wadah. Yang ketiga, latar belakangnya yaitu adanya pikiran-pikiran kritis untuk mewujudkannya, juga agar terjadi kontribusi yang positif melalui kerja nyata. Selanjutnya, ada visi dan misi dari komunitas Lebah Cerdas Indonesia. Visinya mewujudkan komunitas Lebah Cerdas Indonesia sebagai non-governmental organization atau organisasi di luar pemerintahan yang unggul, inovatif, kolaboratif, produktif, dan berdaya saing tinggi. Juga ada misinya yaitu untuk meningkatkan kinerja atau kapabilitas anggota atau pengurus komunitas Lebah Cerdas Indonesia. Yang kedua, untuk menciptakan iklim di antara anggota pengurus yang solid, profesional, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya ada untuk menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder untuk terwujudnya komunitas Lebah Cerdas Indonesia yang kontributor. Selanjutnya adalah untuk mendorong para anggota atau pengurus komunitas Lebah Cerdas Indonesia memanfaatkan transformasi digital. Selanjutnya, bagian terakhir dari profil ada program kerja unggulan. Yang pertama ada LCI Weekend Sharing, yaitu kegiatan bertukar pikiran atau menyampaikan pendapat di antara anggota atau pengurus dalam seminggu. Yang kedua ada pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Kegiatan ini dilalui untuk pengembangan dan pelatihan UMKM di desa-desa binaan. Yang ketiga ada LCI Mengaji dan Mengabdi, yaitu kegiatan religi untuk memupuk akhlak baik di antara pemuda-pemudi Indonesia. Yang keempat ada aksi sosial, yaitu kegiatan untuk membantu anak-anak jalanan untuk mendapatkan pembelajaran atau pendidikan. Yang terakhir ada ekspedisi 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu desa-desa yang selama ini belum pernah tersentuh bantuan pemerintah.
Baik, selanjutnya ada kegiatan komunikasi kelompok yang terdapat di Lebah Cerdas Indonesia. Yang pertama ada klasifikasi kelompok yang akan dijelaskan oleh Novi Nurhayati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, klasifikasi kelompok. Berdasarkan yang telah dipelajari, klasifikasi kelompok itu terdiri dari 3. Yang pertama ada klasifikasi kelompok primer dan sekunder. Yang kedua kelompok keanggotaan dan rujukan. Yang ketiga kelompok deskriptif dan preskriptif. Yang dimana komunitas LCI ini termasuk ke dalam kelompok primer, keanggotaan, dan kelompok preskriptif. Contohnya, kelompok primer di dalam komunikasi LCI ini anggota-anggotanya berhubungan akrab dan personal saat bekerja sama karena memiliki komunikasi yang leluasa dan mendahulukan kebersamaan, keakraban agar terwujud program kerja yang baik. Yang kedua ada kelompok keanggotaan. Kenapa termasuk ke dalam keanggotaan? Karena dalam komunitas LCI ini tiap anggota secara administratif terdaftar dan memiliki surat keterangan kepengurusan yang berlaku sampai 3 tahun masa jabatan. Yang ketiga ada kelompok preskriptif, yang dimana komunitas LCI ini sebelum mengadakan acara, program, ataupun yang lainnya, mereka selalu mengadakan rapat yang terdiri dari beberapa tahap. Ada tahap rapat dari founder sama co-founder, rapat ketua departemen sama ketua umum, rapat kerja, rapat koordinasi, dan yang lainnya. Selanjutnya ada pengaruh kelompok terhadap perilaku komunikasi yang akan dijelaskan oleh Nabila. Pertama-tama, pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama ada aspek polarisasi, yang kedua fasilitasi sosial, dan yang terakhir ada konformitas. Namun, di komunitas ini hanya terdapat 2 aspek yang mempengaruhi perilaku komunikasi pada anggotanya. Yang pertama dari fasilitasi sosial. Dari definisinya, fasilitasi sosial ini merupakan kelancaran atau meningkatnya kinerja karena dilihat kelompok. Dalam pengaruhnya secara luas, sebagai contoh, komunitas ini memiliki agenda untuk membantu pengembangan UMKM di desa binaannya. Dengan banyaknya anggota dari berbagai macam latar belakang, hal ini memudahkan komunitas Lebah Cerdas Indonesia untuk mencari relasi ataupun pihak yang bisa diajak bekerja sama ataupun dijadikan tempat untuk studi banding terkait UMKM tersebut. Lalu secara individu, sebagai contoh, alasan sebagian anggota bergabung dengan komunitas ini adalah ingin meningkatkan skill public speaking mereka. Dengan adanya beberapa anggota yang sudah lebih berpengalaman di bidang public speaking, para anggota bisa melakukan sharing ilmu terkait hal tersebut. Bisa juga komunitas Lebah Cerdas Indonesia ini mengadakan atau mengagendakan Grow Team Class, di mana mereka bisa mengundang narasumber yang sudah expert terkait bidang tersebut, sehingga hal itu bisa menambah value untuk masing-masing anggota. Lalu yang kedua dari segi konformitas, dari definisinya, konformitas itu adalah perubahan sikap atau tingkah laku seseorang yang disebabkan oleh kelompok. Setelah ditelaah, ternyata ada beberapa perubahan sikap yang dialami para anggota setelah bergabung dengan komunitas ini. Antara lain, mereka yang di kehidupan sehari-harinya cenderung malas, sekarang menjadi lebih rajin karena mereka memiliki tuntutan dan memiliki tanggung jawab baik dalam kepanitiaan acara yang diselenggarakan maupun dalam berkegiatan secara keseluruhan. Lalu yang kedua, contohnya ada mereka yang malu-malu untuk berpendapat sekarang menjadi cenderung lebih berani untuk mengemukakan pendapat mereka karena setiap kali ada pembahasan, tiap anggota selalu dimintai opini, saran, dan kritik masing-masing para anggota, sehingga mereka
bisa terus terlatih untuk bisa mengemukakan pendapat mereka. Lalu yang ketiga lalu untuk pembahasan selanjutnya ada hal-hal yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Pertama ada faktor situasional karakteristik kelompok, dan yang kedua faktor personal karakteristik kelompok. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Shanalta. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Situasional karakteristik kelompok. Yang pertama itu ada ukuran kelompok. Yang dimaksud ukuran kelompok adalah jumlah orang yang memberikan kontribusinya terhadap kelompok. Semakin besar ukuran kelompok tersebut, semakin besar pula kemungkinan anggotanya yang tidak ikut berpartisipasi. Yang kedua, jaringan komunikasi. Pola jaringan komunikasi terdiri dari 5 bagian, yaitu pola Y, rantai, roda, bintang, dan lingkaran. Pola jaringan yang digunakan komunitas ini adalah pola jaringan Y, di mana komunitas LCI dilakukan dari alur atas ke bawah. Contohnya itu founder, ketua umum, kewaketum, kesekretaris umum, bendahara, dan staf. Yang ketiga itu ada kohesi kelompok. Semakin kuat kohesi kelompok, semakin kecil pula peluang anggotanya untuk mengundurkan diri. Maka dari itu, LCI meningkatkan hubungan yang baik dengan cara keterbukaan satu sama lain dan melakukan bonding untuk meningkatkan rasa kekeluargaan. Yang bagian terakhir ada 4, kepemimpinan. Kepemimpinan yang diterapkan merupakan kepemimpinan demokratis, di mana ketua umumnya akan membuka forum dan berdiskusi sampai terjadinya musyawarah mufakat. Terima kasih. Lalu yang terakhir ada faktor personal karakteristik kelompok yang akan dijelaskan oleh Putri Yonelda. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi saya di sini bakal menjelaskan tentang personal karakteristik kelompok. Di sini LCI itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada kebutuhan intrapersonal, yang kedua ada tindakan komunikasi, yang ketiga adalah peranan kelompok. Kebutuhan intrapersonal, kebutuhan untuk saling berhubungan satu sama lain. PO, pertukaran ide, pendapat, peristiwa. Nah, komunitas ini sering mempertukarkan ide atau pendapat-pendapatnya dengan kebebasan. Namun, ada yang harus dikoreksi untuk menjadi hal baiknya ke depannya. Terus ada tindakan komunikasi. Nah, tindakan komunikasi ini dialurkan menjadi 2. Pertama, kita bisa menggunakan dengan berperannya seseorang di dalam staf atau departemen atau ketua-ketua, wakil ketua seperti bendahara, contohnya seperti itu. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan dengan sosial media untuk menyampaikan sebuah informasi. Contohnya melalui YouTube, TikTok, Instagram, dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah peranan kelompok. Nah, komunitas ini harus berjalan dengan peranan kelompok dengan kerjasama antar anggota kelompok agar tugas atau kinerja mereka berjalan dengan sekian. Baik, sekian dari kelompok kami terkait komunikasi kelompok yang terdapat di komunitas Lebah Cerdas Indonesia. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.